Apabila salah satu sholat, maka di hadapannya itu mesti menyimpan sesuatu. Ya kalau kita mah sholat biasa memakai sejadah. Ya. Nah itu tandanya sejadah itu jangan sampai ada orang lewat. Karena lewat orang di hadapan orang yang sholat itu hukumnya haram. Ya nanti dijelaskan di hadis yang akan datang. Lebih baik dia diam 40 tahun daripada melewati orang yang lagi sholat. Tapi yang lagi sholatnya pun harus tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. 152. Bismillahirrahmanirrahim. Lima rawa Abu Dawud. Karena telah meriwayatkan Imam Abu Dawud, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an. Apabila salat salah satu di antara kamu, maka hendaklah ia menjadikan di hadapan mukanya syai'an akan sesuatu. Falyansib, maka hendaklah ia menancapkan ason tongkat. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada mahu besertanya ason tongkat, falyuhtid, maka hendaklah ia membuat gurat. Maka hendaklah ia menggaris baina yadaihi, di hadapannya. Tsumma la yadurruhu, kemudian tidak akan mengganggu akan dia, mamarro, akan apa yang melewati amamahu, di hadapannya. Ini cara-caranya orang sholat sendiri gitu ya. Cara-caranya orang sholat sendiri, cuman di sini dijelaskan sholat di lapangan atau sholat di tempat yang kosong. Apabila salah satu sholat, maka di hadapannya itu mesti menyimpan sesuatu. Ya kalau kita mah sholat biasa memakai sejadah. Ya. Nah itu tandanya sejadah itu jangan sampai ada orang lewat. Karena lewat orang di hadapan orang yang sholat itu hukumnya haram. Ya nanti dijelaskan di hadis yang akan datang. Lebih baik dia diam 40 tahun daripada melewati orang yang lagi sholat. Tapi yang lagi sholatnya pun harus tahu, umumnya di situ. Di hari Jumat kan pintu ini dibuka ya. Nah itu. Jadi kalau kita mau sholat sunat, jangan di dekat pintu. Karena orang mau masuk ke dalam, kecuali di dalam udah penuh. Kalau di dalam udah penuh, kita boleh sholat di pas pintu tuh. Ya, pasti pintu. Ya di belakang situ. Di belakang, pintu belakang gak boleh itu sholat di situ. Ya, jadi ngelangin orang lewat. Kemudian dia pakai sejadah. Nah orang yang lewat itu tidak boleh ngelewati orang yang sholat yang memakai sejadah, hukumnya haram. Cuman dia dosa karena dia membuat orang berdosa, dia sholat di situ. Jadi jangan di situ. Makanya di sholat Jumat itu tidak boleh, haram hukumnya melangkahi pundak orang. Ya jadi kita dari belakang pengen duduk di depan. Jadi kalau memang mau duduk di depan, datangnya duluan. Iya, di mana kosong memang biasa, di mana-mana juga begitu. Ya, di mana-mana juga begitu. Ya, itu yang untuk di belakang kan, yang di belakang pengen ke depan. Itu ngelangkain orang yang lagi duduk. Itu hukumnya haram. Cuman dibikin haram oleh dia.
Ya, jadi dia jangan bikin haram. Kalau dia pengen sholat Jumat, datang duluan, duduk yang paling duluan di sop pertama, karena di sop pertama itu pahalanya lebih besar dan kemuliaannya lebih besar. Masuk di sop pertama, apabila udah ada di sop pertama itu orang nyuruh geser aja, hukumnya haram. Jadi kalau dia pengen sholat di sop pertama atau sop kedua, datang duluan. Jadi jangan terakhir pengen di depan, kan kadang-kadang suka ada orang begitu. Iya, datang belakangan, dia duduk pengen di depan. Udah mau hampir azan, kan udah mau habis itu Jumat, nungguin. Dia datang, pas lagi datang dia pertama di depan, di belakang dia pengen di depan nyeret orang. Itu hukumnya haram. Dia kalau pengen duduk di depan, maka harus datang duluan. Maka di sembahyang Jumat itu dibikin, kalau sodakoh dibikin 5. Kalau dibikin 5 berarti diambil dari jam 11 ya, jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, jam 7. Jadi kalau kita berangkat jam 7 ke masjid, itu seperti kita korban dengan atau sedekah dengan sapi ya. Kemudian jam 8 ngecilin dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau itu ngecilin. Kemudian yang 8 jam 9-nya sama dengan sedekah dengan kambing. Kemudian yang jam 10-nya sama sedekah dengan ayam jago. Kemudian yang jam 11 sama dengan sedekah dengan telur. Ya, masih mendingan itu jam 11. Kalau udah azan udah nggak kebagian. Ya. Bahkan kalau hari Jumat itu di pintu udah ada malaikat yang mencatat orang yang mau masuk ke masjid. Si A masuk, masuk ke masjid sampai kapan? Sampai imam naik khutbah. Jadi kalau imam udah naik khutbah masuk ke masjid, tidak ada catatannya. Pas kita nanti di akhirat tanya, mana amal saya hari Jumat, kan saya pernah datang ke hari Jumat, ternyata tidak ada. Dia datangnya lambat, jadi bukunya udah ditutup, jadi bukunya udah habis. Nah, yang pertama kalau kita sholat harus dipakein sejadah, jangan sampai ada orang lewat di depan. Kalau tidak pakai sejadah, kalau di tempat yang kosong tancapin tongkat. Kalau kagak ada tongkat, karena di tempat yang kosong kita bikin garis. Ya, ada ngambil kapur, garis di depannya. Jadi jangan sampai orang lewat di situ. Ya, orang juga tahu dia lagi sholat. Apalagi tanah kosong, ngapain lewat ke situ? Kecuali kagak ada lagi jalan. Makanya suka ada sholat dekat tiang. Nah, itu tiang disebutnya sutroh namanya. Ya, jadi penghalang untuk sholat. Jadi jangan sampai orang lewat di depannya. Jadi sholat di belakang tiang tuh. Nah, itu tiang dibikinnya sutroh. Kalau dia kagak pakai sejadah. Nah, jadi batas sujudnya aja bisa. Ini ada sholat sujud. Dia nggak pakai apa, nggak harus jalan, nggak mau. Kita lewatnya agak jauh, 2 meter itu udah enggak. Asal lewat sejadah aja udah boleh lewat. Maksudnya berarti batas sujudnya. Iya, batas sujud dia lah begitu. Jadi jauhnya batas sujud dia. Jadi kalau dia pakai sejadah sampai sini, kita di sini udah boleh lewat. Iya, boleh lewat ya. Makanya dia hukumnya makruh kalau kagak pakai sutroh. Ya, jadi kalau kita di tempat yang kosong mau sholat, kita harus deket tiang atau di pinggir. Kalau di pinggir kan kagak mungkin ada orang lewat. Ya, di tiang kagak mungkin orang lewat nabrak tiang. Itu tujuannya jangan sampai melewati orang yang lagi sholat karena hukumnya haram. Wasaihoni, dan meriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Idza shalla ahdukum, apabila salat salah satu di antara kamu ila sayin, menghadap sesuatu, yasturuhu, yang menutupi akan dia, minan nasi, dari orang lain. Paroda ayahadun, maka lalu ada seorang yang ingin ayah taja melewati baina yadehi, di hadapannya, paliyad pahu, maka harus menolaknya. Paliyad pahu, maka harus menolaknya. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Apabila salah satu sholat satu di antara kamu, kemudian ia sholat, dia memakai sutroh, ya, jadi di hadap belakang tiang. Kemudian orang banyak, ya. Kemudian ada orang yang mau hendak melewati di depannya, atau maka sejadah, dia pengen melewati di depan sejadah. Harus diapain tuh? Paliyad pahu, maka ia harus menolaknya. Jadi tangan langkarin aja. Jadi jangan sampai lewat ke situ, kagak batal. Kemudian kalau dia masih tetap aja udah dihalangin pakai tangan, masih mau melewat aja, ya, masih mau melewat aja.
Fa'in aba, maka jika ia tidak mau, falyuqatilhu, maka ia harus memukulnya. Jadi di sini falyuqatilhu itu maka tadinya harus membunuh. Maksud membunuh mau mukulnya. Terpaksa itu orang udah dihalangin pakai tangan masih lewat aja maksa. Pukul aja itu orang. Ya, tonjok aja. Itu dibolehkan. Orang jalan masih lega situ kenapa lewat ke sini? Ya. Atau karena banyak orang, ada orang sholat, kagak ada lagi jalan, jangan dulu lewat, tungguin dulu. Jadi kalau tetap maksa dia lewat, kemudian dihalangin pakai tangan, masih tetap aja pengen lewat, falyuqatilhu, di sini bunuhlah, maksud bunuhlah yaitu pukullah. Hah? Ya, kalau lagi sholat nggak batal begini. Jadi hitungnya dia satu ke sini. Kalau kaki dihitungnya dua. Kaki ke depan satu nih, mundur lagi ke belakang dua geraknya. Kan 3 kali gerak hukumnya batal sholat. Ya, karena kaki kagak biasa gerak. Jadi kaki kagak biasa gerak. Jadi kalau kaki ngelagah ke depan, kemudian mundur lagi dihitung 2. Kalau tangan ke depan 1, balik lagi ke belakang 1. Jadi dihitungnya 1 begini. Lain dengan kaki. Apa sebabnya? Tadi boleh dipukul. Fa'in nama huwa syaitonun, maka itu adalah setan. Ya, jadi sebetulnya itu bukan orang tapi setan dianggapnya. Dia tahu orang lagi sholat, kenapa dia melewati di depan orang yang sholat. Ada sini. Wahuma, dan meriwayatkan Bukhari Muslim. Law ya'lamul maru, jika mengetahui orang yang melewati, baina yadail musolli, di antara hadapan orang yang salat, ila sutroti, kepada sutroh penutup itu, madza alaihi mengetahui apa yang akan merugikan kepadanya, minal ismi, dari dosa, lakana ayyakipa, maka tentu ada berhenti ia, arba'ina horipan, 40 tahun, khairon lahu, itu lebih baik baginya, min ayyamurro, daripada ia melewati, baina yadaihi, di hadapan orang yang sholat. Jadi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, jikalau orang tahu orang lagi sholat pakai sejadah, atau orang lagi sholat ada di belakang tiang, kemudian itu orang tahu pengen ngelewat ke situ, jadi tidak ada jalan lagi kecuali ngelewat itu, karena mungkin di situnya penuh orang, kagak bisa lewat kecuali di hadapan. Itulah bisa di ana orang-orang di sini, di belakang penuh orang, jadi kan lewat harus sini. Nah itu kagak boleh menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, itu lebih baik menunggu arba'ina horipan, 40 tahun. Kalau seandainya 40 tahun dia itu sholat, lebih bagus ditunggu 40 tahun daripada dia lewat. Ya. Itu saking besar-besarnya dosa. Jadi madza alaihi minal ismi. Jadi kalau seandainya orang tahu dosa yang dia lewati di hadapan orang yang sholat, pasti dia diam selama 40 tahun daripada dia melewat begitu. Ya, kalau tetap aja orang itu melewat karena orang tidak tahu. Jadi kalau orang seandainya tahu, dia pasti diam di situ sekalipun 40 tahun lamanya. Wa Tabrani, dan meriwayatkan Imam Tabrani, inna sutratal imami, sesungguhnya sutroh imam itu, sutrotun adalah sutroh, man khalfahu, yang di belakangnya, adalah sutroh yang di belakangnya. Jadi kalau imam umpamanya bukan di sini, imamnya di sini, di belakang ada makmum. Nah itu belakang makmum itu merupakan sutroh imam. Jadi sekalipun kagak pakai sejadah, di sini ada imam, di belakang ada makmum, yang buat imam itu sutrohnya ketahuan kagak boleh lewat situ, kagak boleh lewat sini. Kemudian buat makmum, imamnya merupakan sutroh. Jadi sama dengan sholat di belakang tiang. Jadi kalau sholat orang berjamaah berdua, itu merupakan sutroh buat makmum imamnya, buat imamnya makmumnya. Jadi tidak boleh kita lewat di hadapan imam dan tidak boleh di hadapan makmum. Wa tasbihun, dan sunat membaca tasbih. Wa tahmidun, dan membaca tahmid. Wa takbirun, dan membaca takbir. Wa tahlilun, dan membaca tahlil.
tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, wastighfarun dan istighfar asron 10. Idza aradal qiyama ila sholati, apabila ia hendak berdiri mengerjakan sholat. Ya, jadi kalau seandainya dia tahu hukumnya sunat, sebelum kita melaksanakan sholat itu baca 10 subhanallah, tasbih ya, walhamdulillah, subhanallah. Ini 10 aja udah sekalian, jadi 10 semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Sekali itu, berarti baru 1. Ya, kemudian baca lagi 10 kali. Jadi 10 kali tuh 2 3 4 5. Jadi 50 kali. Itu disunatkan membaca itu sebelum sholat. Ya, di ujungnya ada istighfar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar astagfirullah. Itu sunat. Pengajian baru tahu lagi sekarang. Nah, sekarang udah tahu, boleh kita kerjain sedikit sih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah. Jadi habis sholat sunat sebelum berdiri itu. Jadi sebelum qomat. Sebelum qomat lah. Qomat udah pada berdiri. Jadi sebelum berdiri masih ada waktu tuh, kadang-kadang dia sholat duluan, baca dulu itu. Jadi 50 kali 10 jadi enggak sudah qomat. Sudah qomat nggak keburu. Kalau sudah qomat mah keburu. Jadi sebelum dia berdiri, jadi idza aradal qiyama, apabila hendak ia berdiri, jadi untuk berqomat, untuk bersolat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah. Nah, habis sholat sunat biasa begitu. Makanya sholat sunatnya kita agak cepetin biar kebagian baca ini. Lain sama sholat subuh. Kalau sholat subuh disunatkan untuk daerah ke selatan, ke situ, ke Sukabumi, ke Cianjur, sebelum sholat itu, kalau kita kebetulan numpang berjamaah subuh suka tiduran. Nah, itu disunatkan juga. Jadi sebelum melaksanakan sholat subuh sunat tiduran. Jadi menghadap kiblat. Ya yang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar gitu. Ya. Jadi minta perlindungan dari api neraka. Nah, itu disunatkan sebelum sholat subuh itu mah. Ini sebelum sholat sunat, sebelum sholat fardu disunatkan untuk membaca 10 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah. Jadi kalau satu-satu subhanallah kelamaan. Jadi bikin satu aja udah. Jadi dibaca jadi 10 kali. Ini 10 kali. Jadi 10 kali 50 berarti. Kalau dibaca 10 kali. Ya, mudah-mudahan aja kita bisa melaksanakan. Karena kita tidak mempunyai kekuatan, ya la haula wala quwata illa bila sekalipun enteng begini, kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita bisa baca, kita tidak akan bisa baca. Jadi minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan dan bisa membacanya. Jadi mengamalkan sedikit demi sedikit. Saya bukan nyuruh tapi ngajak. Ya. Kalau nyuruh berat. Ntar saya kagak laksanain, nyuruh doang. Lima rawa Ibnu Sunni, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni an Ummi Rafi'in dari Ummi Rafi annaha qalat, sesungguhnya ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullini tunjukkanlah kepadaku ala amalin, atas suatu pekerjaan, ya'jurunillahu, yang akan memberi pahala Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla alaihi, atas pekerjaan itu. Ya, jadi Ummi Rafi datang kepada Rasulullah SAW, dia minta kepada Rasulullah SAW, duluni ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan, yang mana amalan itu akan memberi pahala Allah dengan amalan itu. Ya, jadi dia minta amalan kepada Rasulullah SAW. Qala, bersabda Rasul, ya Umar Rafi, wahai Ummu Rafi, idza kumti ila sholati, apabila engkau berdiri untuk bersembahyang, fasabbihillaha, maka bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala asron 10. Jadi yang tadi subhanallah itu. Wa hallilihi, dan bertahlillah kamu kepada Allah asron 10. Wa ahmadihi, dan
memujilah kamu kepada Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillah asron 10. Wa kabbirihi, dan membaca takbirlah kamu kepada Allah asron 10. Wastaghfirihi, dan membaca istighfarlah kamu kepada Allah asron 10. Ini hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa disunatkan kita sebelum melaksanakan sholat itu membaca tasbih, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah 10 kali. Ini hadis yang keduanya. Jadi yang meminta Umi Ropi minta amalan kepada Rasul. Rasul memberikan amalan, baca ya Umi Ropi sebelum melaksanakan sholat 10 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Jadi dua hadis yang menjelaskan bahwa membaca subhanallah walhamdulillah sampai astagfirullah 10 kali. Fa innaka idza sabbahti, karena sesungguhnya engkau apabila membaca tasbih. Qala Allah taala hadzali, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini untukku. Jadi apabila kamu membaca tasbih, yaitu subhanallah, itu subhanallah berarti mensucikan Allah. Jadi membersihkan Allah. Jadi Allah jauh dari tersifat makhluk. Ya, jadi Allah tidak tidur, Allah tidak apa-apa yang biasa dikerjakan oleh makhluk. Jadi tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk itu mustahil. Pasti marah Allah kalau disamakan dengan makhluk. Ada tukang bakul, pas kita tanya, bakul cakep bener nih, kayak pantatnya yang jualan bakul. Kebetulan yang jualan bakul itu perempuan, itu akan marah, ya. Jadi bakul ditamain dengan yang jualan bakul. Wa idza halalti, dan apabila engkau membaca tahlil la ilaha illallah, qala Allah taala, berfirman Allah taala hadzali, ini untukku. Sama apabila kita membaca tahlil, Allah akan mengucapkan, Allah akan berfirman, ini untuk aku, kata Allah. Wa idza hammadti, dan apabila engkau memuji kepada Allah, alhamdulillah, qala Allah taala hadzali, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini untukku. Sama. Wa idza kabbarti, dan apabila engkau membaca takbir, Allahu akbar, qala Allahu hadzali, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini untukku. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua diserahkan kepada Allah, yaitu untuk Allah. Jadi pahalanya untuk kita. Wa idza staghfarti, dan apabila engkau membaca istighfar, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, qad fa'altu zalika, sungguh engkau telah memperbuat demikian, yaitu akan memberi ampun Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacanya. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar itu diserahkan kepada Allah. Kemudian apabila astagfirullah, yaitu meminta ampun kepada Allah, itu untuk yang membacanya. Jadi yang tadi 4 untuk Allah, yang astagfirullah untuk membacanya. Jadi orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah karena dia membaca istighfar. Ada waktu ya. Wa makruhatuha, dan makruhnya salat. Itu hukumnya makruh. Ya biasanya kalau di salat dia kerjakan yang makruh, maka pahala salat itu akan hilang. Makruh itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, cuman apabila dikerjakan tidak berdosa. Tarku kasfi yadaihi inda taharrumihi wa sujudihi, yaitu meninggalkan membuka dua tangannya ketika membaca takbiratul ihram dan ketika sujudnya. Jadi apabila kita baca usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati lillahi taala Allahu akbar, tangannya kagak dibuka, dikepelin begini aja, itu hukumnya makruh. Tapi harus dibuka Allahu akbar ketika takbiratul ihram, ya. Jadi Allahu akbar, barnya itu tangan harus dipas di kuping, ya. Itu di Safinatun aja
apabila Rasul mengatakan Allahu Akbar, maka ketiak putihnya ketiak Rasul itu kelihatan. Karena biasa kan orang Arab makanya kagak pakai baju itu, pakai selendang begitu, bukannya baju. Jadi kalau tangannya diangkat sini, jadi Allahu Akbar, ya. Ya itu hukumnya sunat. Jadi yang ada di Sapinah barnya di sini. Karena Allahu Akbar itu meninggikan Allah. Ya, coba orang yang lagi demo Allahu Akbar, kan tangannya ke atas. Tidak ada yang lagi demo Allahu Akbar, tangannya ke bawah. Karena orang macam-macam, ada yang Allahu Akbar di sini, ada yang Allahu Akbar di sini. Kalau di Sapitun aja di Sapinah yaitu fikih Allahu Akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan tangan yang suka melakukan dengan yang kanan, jadi turun kanan duluan. Ya, karena di nanti naronya tangan itu harus tangan atas, harus ke tangan kanan di atas, jadi tarik lagi ke atas supaya jatuhnya ada di atas. Jadi kalau tangan kanan duluan berarti ada di bawah. Jadi sebelum nyampe ke bawah ditarik lagi ke atas. Maka suka kelihatan ada orang yang muter begini. Kalau muter salah kebanyakan. Padahal bukan diputer, diangkat doang. Ya, supaya ada di atas. Nabi itu paling senang menggunakan segala sesuatu dengan sesuatu yang kanan, jadi tangan kanan duluan, karena di bawah harus tangan yang kanan ada di atas. Kalau begini kan jadi tangan kanan di atas, di bawah, jadi ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, geser ke sini dikit, jangan terlalu banyak lagi sedikitnya, jadi kayak keren golok, sedikit aja, karena mata hati itu ada di sini, mulut hati, ya, jadi jangan sampai itu hati pada waktu sholat kemana-mana, jadi ditutupin pakai tangan, ya, jangan sampai kemana-mana. Kan kebanyakan kemarin diceritakan apabila sholat itu untuk mencari sesuatu. Apabila kita hilang sebelum sholat, bisa dicari pada waktu sholat. Allahu Akbar. Ya habis baca Fatihah dengerin. Oh iya tadi kita ingat kunci di mana ya? Pas lagi sholat nggak tahu. Oh itu kunci ada di atas pintu dah gitu. Padahal tadi cariin nggak ketemu kunci. Tapi pada waktu sholat itu kunci kelihatan ada di atas pintu. Pas habis sholat pulang ke rumah, bener aja itu kunci ada di atas pintu. Maka pada waktu sholat itu bisa dinyari untuk sesuatu yang hilang. Nah itu apabila diginiin hukumnya makruh. Jadi harus terbuka. Di mana? Pada waktu takbiratul ihram dan pada waktu sujud. Nah pada waktu sujud jangan diginiin, tapi harus ini pada waktu sujud. Jadi Allahu Akbar kan sujud ke bawah nyampe itu. Ini tangannya harus terbuka, jangan sampai diginiin. Nah itu kalau diginiin juga gak apa-apa. Cuman makruh. Jadi untuk menghilangkan makruh kita buka tangannya. Wa ilsaqu qadamaihi, dan melekatkan dua telapak kakinya. Jadi kalau berdiri kakinya dirapetin begini, ya. Rapat begini kakinya. Jadi antara kaki kanan dengan kaki kiri beradu. Nah ini hukumnya makruh. Harus direnggangin ukuran sibrin, ukuran 1 jengkal. Jangan terlalu mengkang lagi. Terlalu lega. Ya suka ada kan sholat yang lega banget. Biasanya orang yang pakai kolor sholatnya. Hah? Iya. Emang dia kagak pelayan lagi kali kitabnya. Kitab ini kan nih, karangan Imam Syafi'i begitu. Iya, qadra sibrin, ukuran 1 jengkal. Jadi kalau kita kan dia kan kadang-kadang yang menyengkang itu nyari kaki temennya tuh, diseret-seret, kita injek aja begitu ya. Kita injek aja gitu. Jadi biar ngerapet ke sini. Jadi kalau diginiin lagi berdiri hukumnya makruh. Jadi dibuka sedikit, ukurannya 1 jengkal. Nah dulu mah pada waktu di Pedongkelan kalau kita berjamaah ada Kiai Hasim, ya Kiai Hasim. Itu dia merhatiin orang sholat. Ya kalau orang ada yang sholat kakinya terlalu rapat begini, dia sepak kakinya, buka kakinya dikit, begitu. Dia suruh buka, apalagi jadi imam, ya. Dia mah disepak aja udah mendia, ya. Nah itu wa ilsaqu qadamaihi, yang kedua melekatkan kedua telapak kakinya. Wa taqdimu ihdahuma, dan memajukan salah satu keduanya. Jadi kakinya 1 jengkal sih 1 jengkal, cuman yang satu ke depan, satu ke belakang salat. Itu hukumnya makruh. Jadi harus sama aja begitu, yang macam-macam. Dibeli di kedepanin yang kiri atau di depanin yang ya kan kayak mulari. Nah itu hukumnya makruh.
Wa timadun 'alaiha fil qiyami dan bertekan ke atas salah satu di dalam berdirinya sembahyang. Jadi biasakan kaki suka kalau pegel diangkat kakinya sebelah, disenderin karena betisnya itu hukumnya makruh. Paham kan kelihatannya kakinya giniin. Karena kalau pegel kaki suka dipindahin ke sini begitu. Ya mungkin kepanjangan baca ayatnya kepegelan, ya dia pinggilin ke sini, pindahin ke sini, hukumnya itu makruh. Summa qala wa jahrun bimahalli isrorin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.